tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman minimal 5 tahun atau lebih. Nyalon nggak ya? Bu, kita ke sana aja ya, Bu ya. Gitu ya, okay. Kita ganggu Ibu ya, boleh ya? Oke. Oke, salam jumpa teman pemilih. Senang sekali saya Ani dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berjumpa dengan Anda. Tentu saja dalam Ngidu, ngobrol asik sadar pemilu. Nih, sekarang ini saya bertemu dengan Ibu Sunadi. Beliau adalah merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu ya. Iya. Super sibuk sekarang. Kenapa saya bilang super sibuk? Karena seru nih sekarang pencalonan ya, Bu ya? Iya, sudah mulai tahapan pencalonan. Yes. Kita salam dulu sama Bu Sunadi. Om Swastiastu. Swastiastu. Kita sapa juga pemirsa yang ada di rumah ya. Oke, dan sekarang kita akan tanya-tanya. Penasaran pastinya ya. Sebentar lagi pemilu 2024. Ya, dan pastinya ada calon dong. Iya, Siapa yang akan kita pilih ya. Ya. Dan sekarang ini persiapan nih, kita akan menerima itu, bakal calon-calon itu tuh. Ya. Bisa Ibu ceritakan nih gimana prosesnya? Seperti apa? Baik. Sosialisasi teman pemilih. Hari ini KPU Tabanan ingin menjelaskan sedikit terkait dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Kita sudah menyiarkan atau mengumumkan kapan pendaftaran yang dilakukan oleh pengumumannya dulu ya berarti ya? Iya betul. Kita sudah umumkan mulai tanggal 24 kemarin sampai dengan tanggal 30 besok. Pengumumannya sebentar ya, Bu ya? Iya, pengumumannya sebentar. Nah, kemudian di samping pengumuman, kita juga sudah membuka helpdesk pencalonan. Siapa tahu ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan oleh teman-teman partai politik terkait dengan persiapan mereka untuk melakukan pendaftaran. Nah, ini penting sekali nih. Sebenarnya nih teman-teman pemilih sebenarnya pengen nanya nih, siapa aja sih yang boleh menjadi anggota DPRD itu? Gitu dulu deh, Bu ya. Oh, gitu. Ini pertanyaannya banyak loh, Bu, yang datang ke kita. Bu, boleh nggak saya melamar jadi calon DPR? Oh, oke, saya akan cari dulu narasumbernya ini yang benar ya. Jadi silakan Ibu sampaikan jawabannya seperti apa. Iya, begini. Peserta pemilu itu adalah partai politik. Sementara untuk calon anggota DPRD, kalau saya ibaratkan peserta partai politik itu adalah busnya, kendaraannya. Sementara calon anggota DPRD itu adalah penumpangnya. Jadi ingin menjadi atau bakal calon anggota DPRD, maka dia harus masuk bus itu dulu. Istilahnya ya, jadi tidak boleh sendiri dulu ya. Untuk DPRD, kalau DPD memang beda di provinsi itu memang perseorangan. Tetapi untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Tabanan, dia harus masuk gerbongnya partai politik dulu. Gitu. Jadi sudah jelas ya teman pemilih semuanya ya. Jadi banyak yang nanya-nanya nih, netizen nanya ini siapa sih yang boleh menjadi anggota DPR gitu ya. Jadi harus melalui sebuah proses. Dia harus masuk dalam satu partai politik ya. Iya, betul. Nyalon nggak ya? Ibu nggak boleh. Boleh. Ibu boleh. Tetapi kalau ibu misalnya dicalonkan oleh partai politik, maka ibu harus sudah mempunyai SK pemberhentian. Gitu. Banyak juga ya. SK pemberhentian. Nanti tanggal 1 ibu harus sudah berhenti jadi anggota komisaris KPU ya. Enggak lah. Boleh. Kita bertugas dulu ya, menyelesaikan tugas. Siap. Next berikutnya tadi ada beberapa persyaratan pastinya menjadi calon DPRD ya. Kita ngomongin DPRD Kabupaten ya, Kabupaten Tabanan. Seperti apa sih calon-calon syaratnya? Calon itu banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau itu diringkas, secara calon diringkas, hanya ada 6 lembar formulir yang harus diserahkan oleh bakal calon ke partai politiknya. Yang pertama itu KTP elektronik. Tentu kita ingin mengecek umurnya itu dilihat dari KTP-nya. Di situ ada tanggal lahir. Umurnya berapa, Bu? Umurnya itu adalah 21 tahun pada saat DCT, minimal. Minimal. 21 tahun. Pada saat DCT, umur 21 tahun. Kemudian tamatannya itu minimal SMA. Maka kita butuhkan fotokopi ijazah minimal SMA yang sudah dilegalisir. Nah, kemudian sehat jasmani rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, kita perlukan lembar surat dari rumah sakit pemerintah yang mengatakan sehat jasmani rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. Kalau misalnya rumah sakit setempatnya tidak bisa memberikan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, maka surat ini dicari di BNN, baik BNN Kabupaten maupun BNN Provinsi. Yang berikutnya, karena dia harus masuk gerbong partai politik, maka dia harus menjadi anggota partai politik. KTA istilahnya. Iya, anggota partai politik. Yang berikutnya,
untuk menjadi calon anggota DPRD nanti kan dipilih ini. Kan lucu kalau dia tidak menjadi pemilih. Maka dia harus terdaftar sebagai pemilih. Ya iyalah harus. Iya begitu. Nah, kemudian ada juga form BB namanya itu form pernyataan. Di sana banyak ada pernyataan bertakwa kepada Tuhan, bisa membaca menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi lengkap semua ya, isi dalam lengkap itu ya. Dan salah satu poin yang penting di situ juga adalah bahwa tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman minimal 5 tahun atau lebih. Ancaman? Ya, 5 tahun atau lebih. Karena dalam pernyataan seperti itu, maka ada surat ikutannya, yaitu surat dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara. Jadi lengkap sekali ya. Seperti itu. Jadi, tapi kalau kita ringkas, hanya ada 6 formulir sebenarnya.